Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini kita masuk ke episode 29 dengan judul Perang Uhud. Selamat menyimak. Peperangan ini terjadi karena para tokoh Quraisy yang tidak terbunuh pada perang Badar bersepakat untuk membalaskan dendam orang-orang yang terbunuh di Badar. Mereka ingin membentuk pasukan besar guna menghadapi Muhammad SAW dengan dukungan dana dari seluruh kekayaan yang dibawa oleh kafilah Abu Sufyan. Keinginan ini akhirnya disetujui oleh seluruh kaum Quraisy dengan didukung pula oleh unsur-unsur yang dikenal dengan nama Al-Ahabish, yaitu suku-suku lain di sekitar Mekah yang terikat perjanjian dengan suku Quraisy. Bahkan mereka mengerahkan kaum wanita untuk mencegah larinya para tentara dari medan perang apabila kaum muslimin melancarkan serangan kepada mereka. Kaum Quraisy keluar meninggalkan Mekah dengan 3.000 tentara. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW lalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam musyawarah ini, Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka antara keluar menjemput musuh di luar kota Madinah atau bertahan di dalam kota Madinah. Jika musuh datang menyerang kota Madinah, barulah kaum muslimin menghadapi mereka dalam kota. Dari kalangan orang-orang tua, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, memilih tawaran kedua, yaitu bertahan di kota Madinah. Sedangkan sebagian besar dari para sahabat yang tidak berkesempatan ikut perang Badar berkeinginan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bawalah kami keluar menghadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita takut dan tidak mampu menghadapi mereka." Golongan ini terus saja mendesak Rasulullah SAW agar mau mengadakan perang di luar Madinah, sampai akhirnya beliau menyetujuinya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, lalu mengenakan baju perang dan mengambil senjatanya. Melihat ini, lalu orang-orang yang mendesak Rasulullah SAW tersebut menyesali diri karena merasa telah memaksa Rasulullah untuk melakukan sesuatu yang tidak diingininya, sehingga mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami tadi telah mendesak Anda untuk keluar, padahal tidak selayaknya kami berbuat demikian. Karena itu, jika Anda suka, duduklah saja." Tetapi Rasulullah SAW menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum berperang." Kemudian Nabi SAW keluar dari Madinah bersama 1.000 orang pasukannya menuju Uhud pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal, 32 bulan setelah hijrah beliau. Ketika di tengah perjalanan antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bersama sepertiga pasukan, umumnya terdiri dari para pendukungnya, melakukan desersi dan kembali pulang dengan alasan yang dikemukakannya. Dia, maksudnya Nabi SAW, tidak menyetujui pendapatku, bahkan menyetujui pendapat anak-anak ingusan dan orang-orang awam. Kami tidak tahu untuk apa kami harus membunuh diri kami sendiri. Abdullah bin Haram berusaha mencegah mereka dan memperingatkan agar mereka tidak mengkhianati Nabi SAW. Tetapi mereka menolak. Bahkan tokoh mereka menjawab, "Seandainya kami tahu akan terjadi peperangan, niscaya kami tidak akan mengikuti kalian." Bukhari meriwayatkan bahwa kaum muslimin berselisih pendapat dalam menanggapi tindakan desersi itu. Sebagian mengatakan, "Kita perangi mereka." Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, "Biarkanlah mereka." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini. "Maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu ingin memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Siapapun yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali kamu tidak mungkin mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya." Quran Surat An-Nisa ayat 88. Menghadapi peperangan ini, sebagian sahabat mengusulkan supaya meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi, mengingat mereka terikat perjanjian untuk saling tolong-menolong dengan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Kita tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik lainnya."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, jumlah mereka tidak lebih dari 700 tentara, mengambil posisi di sebuah dataran di lereng Gunung Uhud dan membentengi diri di balik gunung itu, menghadap ke arah Madinah. Beliau menempatkan 50 pasukan pemanah di atas bukit yang terletak di belakang kaum muslimin itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abdullah bin Zubair sebagai pimpinan pasukan pemanah. Kemudian pasukan pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Berjagalah di tempat kalian ini dan lindungilah pasukan kita dari belakang. Bila kalian melihat pasukan kita berhasil mendesak dan menjarah musuh, janganlah sekali-kali kalian turut menjarah. Demikian pula, andai kalian melihat pasukan kita banyak yang gugur, janganlah kalian bergerak membantu." Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundub, keduanya berusia 15 tahun, meminta kepada Rasulullah SAW untuk ikut serta dalam peperangan ini. Karena terlalu muda, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Tetapi setelah dijelaskan kepada beliau bahwa sesungguhnya Rafi ahli memanah, akhirnya Rasulullah SAW membolehkannya. Kemudian Samurah bin Jundub pun menghadap Rasulullah seraya berkata, "Demi Allah, aku bisa membanting Rafi." Akhirnya Rasulullah SAW pun membolehkannya juga. Pada hari menjelang Uhud, Rasulullah SAW memegang sebilah pedang, kemudian bertanya kepada pasukannya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup memenuhi fungsi pedang ini?" Abu Dujannah maju seraya menjawab, "Aku sanggup memenuhi fungsinya." Ia kemudian menerima pedang tersebut dari tangan Rasulullah SAW. Ia mengeluarkan selembar kain merah lalu diikatkannya di kepala. Ini kebiasaan Abu Dujannah jika ingin berperang sampai mati. Kemudian ia berjalan mengelilingi barisan dengan membanggakan diri. Melihat ini Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya cara berjalan seperti itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali pada tempat dan peristiwa seperti ini." Maksudnya perang. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair. Sementara itu pasukan sayap kanan kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan sayap kiri di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Perang campuh pun berlangsung sengit. Dalam pertempuran ini kaum muslimin berhasil menyerang kaum musyrikin secara mengagumkan, terutama Abu Dujannah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gugur di hadapan Rasulullah, kemudian panji diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak lama kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin sehingga kaum musyrikin lari mundur terbirit-birit tanpa menghiraukan wanita-wanita mereka yang menyumpah serapah kepada mereka. Kaum muslimin terus mengejar mereka supaya mengumpulkan barang rampasan. Melihat ini, pasukan pemanah yang bertugas mengawal di atas bukit tertarik untuk turun mengambil barang-barang rampasan bersama para sahabat yang lainnya. Kecuali pimpinan mereka Abdullah bin Zubair. Bersama beberapa orang tetap setia menjaga bukit seraya berkata, "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah SAW." Melihat bukit yang sudah tidak terjaga kecuali oleh beberapa orang saja, Khalid bin Walid bersama pasukannya pun melancarkan serangan balik dan diikuti oleh Ikrimah, sehingga mereka berhasil membunuh pasukan pemanah yang masih setia mengawal bukit, termasuk Abdullah bin Zubair, dan mulailah mereka melancarkan serangan balik kepada kaum muslimin dari arah belakang. Disclaimer dulu teman pecinta sejarah semua, saya menduga ya ini yang dimaksud Abdullah bin Zubair di sini bukan Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, tetapi ini Abdullah bin Zubair yang lain. Karena pertama Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma itu lahir tepat setelah hijrah. Jadi Abdullah bin Zubair itu adalah bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Berarti kan kalau ketika perang Uhud ini berlangsung, Abdullah bin Zubair bin Awam itu masih sangat kecil. Dan alasan kedua yang saya duga ini adalah Abdullah bin Zubair yang lain gitu.
Karena Abdullah bin Zubair bin Awam itu nanti akan menjadi khalifah di Mekkah ketika masa Bani Umayyah, dan beliau nanti terbunuh ketika itu oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi saya menduga kemungkinan di ini Abdullah bin Zubair yang meninggal, yang syahid di Bukit Uhud ini bukanlah Abdullah bin Zubair bin Awam, tetapi Abdullah bin Zubair yang lain gitu. Itu disclaimer saja ya. Dan sekarang kita lanjutkan bacaannya ke halaman 220. Pada saat itulah kaum muslimin terhenyak, mulai terdesak dan diliputi oleh rasa takut, sehingga mereka berperang dengan tidak teratur lagi. Pasukan musyrikin semakin gencar melancarkan serangan sampai mereka berhasil mendekati tempat di mana Rasulullah SAW berada. Mereka melempari beliau dengan batu hingga beliau luka parah pada bagian rahangnya. Sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana mungkin suatu kaum mendapat kemenangan sedangkan mereka mengalirkan darah di wajah nabinya yang mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Fatimah datang membersihkan darah dari wajahnya, sementara Ali mencucinya dengan air. Setelah dilihat darah tetap mengucur, akhirnya Fatimah mengambil pelepah kering, lalu dibakar sampai menjadi abu, kemudian abu itu diusapkannya ke tempat luka dan barulah darah berhenti mengalir. Di saat-saat kritis itu tersiar desas-desus bahwa Rasulullah SAW gugur dalam pertempuran, sehingga mengguncangkan hati sebagian kaum muslimin dan menyebabkan orang-orang yang lemah iman di antara mereka berkata, "Apa gunanya kita di sini jika Rasulullah telah gugur?" Kemudian mereka lari meninggalkan medan pertempuran. Tetapi menanggapi isu ini, Anas bin Nadhr berkata, "Bahkan untuk apa lagi kalian hidup sesudah Rasulullah gugur?" Kemudian sambil menunjuk kepada orang-orang munafik yang lemah iman, Anas bin Nadhr berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka katakan itu, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang mereka ucapkan itu." Kemudian Anas bin Nadhr melesat dengan membawa pedangnya, menerjang kaum musyrikin hingga gugur sebagai syahid. Selama peristiwa ini tampaklah semangat pengorbanan dan pembelaan yang mengagumkan dari para sahabat Rasulullah SAW yang selalu berada di sekitarnya. Mereka rela mengorbankan raga dan nyawa demi membela dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Bukhari meriwayatkan bahwa ketika orang-orang meninggalkan Nabi SAW, banyak sahabat yang memerisaikan dirinya dari desakan panah-panah kaum musyrikin. Abu Thalhah adalah seorang pemanah ulung dan selalu tepat mengenai sasarannya. Setiap anak panah yang dilepaskan olehnya ke arah kaum musyrikin selalu diamati oleh Rasulullah SAW pada sasaran manakah anak panah itu menancap. Kemudian Abu Thalhah berkata, "Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, tak usahlah Anda mengamatiku, nanti terkena panahan musuh, biarlah mengenai leherku, asalkan lehermu selamat." Abu Dujanah juga melindungi Nabi SAW dengan dirinya, sementara panah-panah musuh bertubi-tubi menghujam di punggungnya. Demikian pula Ziyad bin Sakan. Ia memerangi Rasulullah SAW dengan dirinya sampai ia gugur bersama 5 orang sahabatnya. Menurut riwayat Ibnu Hisham, ia merupakan orang yang terakhir gugur melindungi Nabi sehingga roboh karena luka yang mengenainya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Dekatkanlah dia kepadaku." Kemudian meletakkan kepalanya di atas kaki beliau dan akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir berbantalkan kaki Rasulullah SAW. Mohon maaf, saya selak dulu sedikit ya. Tadi ini ada kata-kata yang kalimat ya, ada kalimat yang rancu yang dituliskan, "Demikian pula Ziyad bin Sakan, ia memerangi Rasulullah dengan dirinya." Mungkin maksudnya, saya tidak tahu ini salah cetak atau bagaimana, tetapi mungkin maksudnya Ziyad bin Sakan itu memerangi kaum musyrikin dan melindungi Rasulullah dengan dirinya sampai ia gugur bersama 5 orang sahabatnya gitu ya. Baik, kita kembali ya teman
pecinta sejarah. Selang sekian lama, pertempuran di antara kedua belah pihak pun mulai mereda dan berakhir. Kaum musyrikin mulai meninggalkan medan pertempuran dengan rasa bangga atas kemenangan yang diraihnya. Sementara itu, kaum muslimin terkejut melihat para sahabat yang berguguran. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Yaman, Anas bin Nadhr, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum, dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat berduka cita atas kematian pamannya Hamzah. Apalagi setelah melihat mayatnya yang dibedah perutnya dan diiris hidung serta telinganya oleh musuh. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan mayat-mayat itu dua-dua dalam satu kain, lalu bertanya, siapakah yang paling banyak hafal Al-Quran? Setelah diberitahukan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya terlebih dahulu ke liang lahat. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka dikuburkan berikut pakaian dan darah mereka apa adanya, dengan tidak perlu memandikan dan disolatkan. Orang-orang Yahudi dan munafik mulai menunjukkan kebencian mereka kepada kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama kawan-kawannya berkata kepada kaum muslimin, "Seandainya kalian mengikuti kami, niscaya tidak akan ada korban yang berjatuhan di antara kalian." Kemudian mereka memperolok kaum muslimin dengan mempertanyakan kemenangan yang pernah mereka impikan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sejumlah ayat dari surat Ali Imran sebagai komentar dan jawaban terhadap celotehan orang-orang Yahudi dan munafik tersebut, di samping merupakan penjelasan tentang hikmah dari peristiwa yang terjadi di Uhud. Ayat-ayat itu ialah, "Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumahmu, keluargamu dalam rangka menempatkan para mukmin pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 121. Sampai dengan firman Allah, orang-orang yang tidak turut pergi berperang itu berkata kepada saudara-saudaranya, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Ali Imran 168. Pada Sabtu sore Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Uhud dan pada malam harinya bermalam di Madinah bersama para sahabatnya. Pada malam itu kaum muslimin mengobati luka-luka mereka. Setelah melaksanakan sholat subuh pada hari Ahadnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumumkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar keluar mengejar musuh. Perintah ini hanya ditujukan kepada para sahabat yang ikut dalam peperangan kemarin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diambilkan panjinya yang belum dilepas, lalu menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan kondisi yang masih belum pulih dan serba lemah, para sahabat itu melesat keluar mengejar musuh sampai ke Hamraul Asad. Ini adalah sebuah tempat yang terletak 10 mil dari Madinah. Disinilah kaum muslimin menyalakan api unggun berukuran besar sehingga dapat dilihat dari tempat yang jauh, di samping mengesankan banyaknya jumlah mereka. Di saat itulah Ma'bad bin Ma'bad al-Khuzai, seorang musyrik dari suku Khuza'ah, lewat dan melihat kaum muslimin. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan kaum musyrikin yang sedang berpesta pora membanggakan kemenangan mereka di Uhud, dan merencanakan kembali lagi ke Madinah untuk menumpas kaum muslimin, tetapi dicegah oleh Sofwan bin Umayyah. Ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad, ia berkata, "Wahai Ma'bad, ada gerangan apakah di sana?" Ma'bad menjawab, "Celaka. Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya dalam jumlah besar yang tidak pernah aku lihat sebelumnya telah keluar mengejar kalian.
dengan semangat berkobar-kobar dan kebencian yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mereka ingin berhadapan dengan kalian. Dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan rasa takut di hati kaum musyrikin sehingga mereka segera mengangkat kaki berangkat menuju Mekah. Rasulullah SAW tinggal di Hamratu Asad pada hari Senin dan Selasa, Rabu. Maksudnya hari Rabunya kembali ke Madinah. Beberapa ibrah. Perang Uhud ini memberikan pelajaran yang penting kepada kaum muslimin pada setiap masa. Semua peristiwanya yang telah kami jelaskan terdahulu seolah-olah menjadi pelajaran yang bersifat aplikatif dan operasional, yang mengajarkan kepada kaum muslimin cara mencapai kemenangan dalam pertempuran melawan musuh, dan cara menghindari kegagalan dan kekalahan. 1. Di dalam peperangan ini tampak pula prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Rasulullah SAW, yaitu bermusyawarah bersama para sahabatnya dalam setiap urusan yang memerlukan syura dan pembahasan. Tetapi di sini kita mencatat satu hal yang tidak kita dapati pada musyawarah menjelang Perang Badar, yaitu bahwa Nabi SAW tidak mau menjabut kembali persetujuannya atas usulan para sahabat yang menghendaki agar peperangan ditandingkan di luar kota Madinah, setelah beliau memakai baju perang dan mengambil persiapan perangnya. Sekalipun mereka menyatakan penyesalan mereka dan menarik kembali usulan mereka itu, serta mengharap Rasulullah SAW agar tinggal saja di Madinah jika beliau berpendapat demikian. Tampaknya pada waktu musyawarah Nabi SAW cenderung atau menampakkan kecenderungan terhadap usulan yang menginginkan agar kaum muslimin menunggu musuh di Madinah. Barangkali hikmah yang terkandung dalam masalah ini antara lain bahwa memperbincangkan kembali suatu masalah yang sudah diputuskan, apalagi setelah diadakannya persiapan untuk berperang, dan setelah Nabi SAW muncul di tengah kaum dan para sahabatnya, seraya memakai baju perang dan mengangkat senjata, adalah suatu tindakan di luar prinsip syura, khususnya menyangkut masalah-masalah peperangan yang memerlukan, di samping musyawarah, ketegasan dan kepastian sikap. Di samping itu, kesan yang timbul jika Nabi SAW mencabut persetujuannya setelah semuanya melihat Nabi SAW telah bersiap-siap untuk perang, seakan Nabi SAW tidak memiliki kehendak dan tekad yang kuat dan pasti. Bahkan biasanya sikap ragu seperti itu muncul karena rasa takut dan kekhawatiran yang tidak beralasan. Oleh karena itu, Nabi SAW menjawab mereka dengan tegas dan pasti. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum berperang. Ibrah yang kedua, dalam peperangan ini kaum munafikin menunjukkan sikap mereka yang asli. Sikap mereka ini mengandung banyak hikmah dan tujuan. Di antara yang terpenting ialah wujud penyapu bersihan unsur-unsur munafik dari kaum mukminin. Selain itu, sikap kaum munafikin tersebut memberikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin untuk menghadapi masa-masa mendatang. Telah kita ketahui bagaimana Abdullah bin Ubay bersama 300 pengikutnya berkhianat kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah keluar dari kota Madinah. Konon, pengkhianatan ini disebabkan karena Nabi SAW mengikuti pendapat anak-anak muda dan tidak mengambil pendapat orang-orang tua dan para intelektual seperti dirinya. Maksudnya Abdullah bin Ubay. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian halnya. Ia, Abdullah bin Ubay, melakukan tindakan pengkhianatan itu hanya karena tidak mau berperang. Sebab ia tidak siap menghadapi segala resikonya. Dan itulah ciri khas utama kaum munafikin, yaitu ingin mengambil keuntungan-keuntungan yang terdapat dalam Islam dan menjauhi segala tanggung jawab dan resikonya. Sesuatu yang mengikat mereka dengan Islam ialah salah satu di antara dua hal. Pertama, harta rampasan yang mereka idam-idamkan, atau bencana yang dapat mereka elakkan. Ibrah yang ketiga,
Dalam peperangan ini, Rasulullah SAW tidak mau meminta bantuan kepada orang-orang non-muslim, kendati pun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik." Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang lelaki yang ingin berperang bersamanya di peperangan Badar, "Apakah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Orang itu menjawab, "Tidak." Nabi SAW bersabda, "Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik." Berdasarkan kepada hal di atas, jumhur ulama berpendapat tidak boleh meminta bantuan orang kafir dalam peperangan. Imam Syafi'i menjelaskan hal ini dengan mengatakan, jika imam melihat orang kafir tersebut memiliki pandangan baik dan jujur kepada kaum muslimin, serta sangat diperlukan bantuannya, maka boleh meminta bantuannya. Tetapi jika tidak demikian, maka tidak boleh. Kemudian ibrah keempat. Hal yang perlu direnungkan ialah fenomena Samurah bin Jundub dan Rafi bin Khudaij. Keduanya baru berusia 15 tahun. Bagaimana kedua anak ini datang kepada Rasulullah SAW meminta izin agar diperkenankan ikut serta dalam peperangan. Suatu peperangan yang didasarkan pada kesiapan mati dan sangat tidak seimbang. Kaum muslimin yang jumlahnya tidak lebih dari 700 dengan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih dari 3.000 tentara. Anehnya, fenomena ini oleh para musuh Islam dianalisis sebagai bukti bahwa bangsa Arab sejak dahulu selalu hidup di dalam situasi peperangan dan pertempuran, sehingga mereka, orang-orang Arab, tumbuh dalam nuansa dan suasana ini. Oleh sebab itu, mereka, tua maupun muda, memandang peperangan sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa analisis ini dengan sengaja tidak mau melihat dan mencatat realitas desersi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 pengikutnya karena takut terhadap resiko peperangan dan menginginkan keselamatan jiwanya. Juga tidak mau melihat kepada orang-orang yang ingin menikmati hasil panen kota Mekkah pada musim panas dan menolak seruan Rasulullah untuk berperang dengan mengatakan, "Janganlah kalian berperang pada musim panas." Bahkan analisis tersebut sama sekali tidak mau melihat kekalahan kaum musyrikin di Badar. Kendati pun secara jumlah mereka lebih banyak ketimbang kaum muslimin. Dan rasa takut yang menghantui mereka, padahal mereka adalah orang-orang Arab yang tumbuh sebagaimana istilah mereka di bawah naungan peperangan. Sulit sekali bagi orang yang bersifat objektif untuk menghindari satu aksioma yang menegaskan bahwa munculnya kesiapan untuk menghadapi kematian seperti yang terlihat pada fenomena anak-anak tersebut, maksudnya Samurah bin Jundub dan Rafi bin Khudaij, adalah karena dorongan keimanan yang telah menguasai hati dan hasil mahabbah terhadap Rasulullah SAW. Bila iman dan mahabbah ini telah terbentuk, maka kesiapan itu pasti akan muncul. Sebaliknya, bila iman dan mahabbah itu tidak ada atau lemah, maka jangan diharap kesiapan tersebut akan muncul. Ibrah kelima. Memperhatikan siasat peperangan yang diterapkan Rasulullah SAW pada peperangan ini, terutama dalam menempatkan posisi pasukan pemanah yang bertugas mengawal di atas bukit, betapapun situasi yang terjadi, tampaklah bahwa pertama, keahlian Rasulullah SAW di bidang taktik dan strategi kemiliteran. Beliau adalah guru besar di bidang strategi dan seni peperangan. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali keahlian yang langka ini kepada beliau. Tetapi perlu diingatkan bahwa kejeniusan dan keahlian ini hanya berfungsi sebagai faktor pendukung kenabian dan risalah yang dibawanya. Kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan pembawa risalahnya
yang menuntut agar beliau menjadi seorang yang jenius dan ahli di bidang kemiliteran, sebagaimana beliau dituntut untuk menjadi seorang yang maksum dari segala bentuk penyimpangan. Hal ini telah dijelaskan pada bagian pertama buku ini, sehingga tidak perlu diulas kembali. Kedua, bahwa pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, khususnya kepada para pasukan pemanah, memiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang terjadi setelah itu, yaitu pelanggaran sebagian pasukan pemanah terhadap perintah-perintah Nabi SAW. Seolah-olah Nabi SAW telah mengetahui apa yang akan terjadi melalui firasat kenabian atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau perlu mewanti-wanti mereka dengan wasiat-wasiat dan berbagai perintah. Dengan demikian, seolah-olah beliau sedang melakukan suatu manuver yang hidup bersama para sahabatnya untuk melawan musuh mereka, yaitu hawa nafsu dengan segala ketamakannya kepada harta dan rampasan. Suatu manuver yang betapapun hasilnya sangat bermanfaat. Hasil negatif dari suatu manuver mungkin saja faedahnya lebih besar daripada hasil yang positif. Ibrah yang keenam adalah Abu Dujana setelah mengambil pedang dari tangan Rasulullah SAW langsung berjalan mengelilingi barisan kaum muslimin dengan cara yang amat ponggah. Tetapi tindakan ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Beliau hanya berkomentar, ini adalah gaya berjalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di tempat seperti ini. Maksudnya peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kesombongan yang diharamkan dalam situasi biasa terhapus keharamannya dalam situasi perang. Di antara bentuk kesombongan yang diharamkan kepada setiap muslim ialah berjalan dengan cara sombong, tetapi hal tersebut menjadi kebaikan di medan peperangan. Di antara bentuk kesombongan yang diharamkan ialah menghias rumah atau bejana dengan emas dan perak. Tetapi menghiasi alat-alat perang dan senjatanya dengan emas dan perak tidak dilarang. Kesombongan yang ditampakkan di sini, maksudnya dalam situasi perang, pada hakikatnya hanyalah merupakan ungkapan kewibawaan Islam di hadapan musuh-musuhnya. Di samping merupakan perang urat saraf yang tidak boleh dilupakan fungsinya oleh kaum muslimin. Ibrah yang ketujuh. Jika kita perhatikan masa berlangsungnya peperangan antara kaum muslimin dengan musuh mereka di Uhud ini, maka kita mendapati dua titik perhatian. Pertama, di saat kaum muslimin menjaga tempat-tempat mereka dan memelihara perintah-perintah yang mereka terima dari panglima mereka, yaitu Nabi SAW, apa hasil dari komitmen ini? Kemenangan begitu cepat diraih kaum muslimin, sehingga tidak lama kemudian berhasil mengobrak-abrik barisan lawan. Rasa takut begitu cepat merayap ke dalam hati kaum kafir yang berjumlah 3.000 itu, hingga mereka meninggalkan medan perang. Bagian inilah yang dikomentari oleh ayat Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Quran Surat Ali Imran ayat 152. Titik perhatian yang kedua, di saat kaum muslimin mengejar kaum musyrikin untuk menumpas setiap orang yang berhasil ditangkapnya dan mengambil barang-barang rampasan. Pada saat itulah, para pasukan pemanah melihat dari atas gunung saudara-saudara mereka menebaskan pedang kepada musuh-musuh mereka yang lari meninggalkan medan pertempuran dan kembali dengan membawa harta dan barang rampasan. Lalu timbullah keinginan mereka untuk ikut membantu mengumpulkan barang rampasan. Keinginan inilah yang mengusik pikiran mereka sehingga timbullah anggapan bahwa masa berlakunya perintah yang diterima dari Rasulullah SAW itu telah berakhir, dan mereka merasa sudah tidak terikat lagi dengan pesan-pesan itu, serta tidak perlu lagi menunggu izin dari Rasulullah untuk meninggalkan tempat mereka. Kendati pun ijtihad mereka ini ditentang oleh sebagian temannya, terutama Amir atau komandan regu mereka, Abdullah bin Zubair, tetapi mereka tetap turun dan ikut mengambil barang rampasan. Apakah akibat dari tindakan ini?
Rasa takut yang sebelumnya menyelimuti hati kaum musyrikin kini berubah menjadi suatu keberanian baru. Khalid bin Walid yang tadinya lari menyurut pun kini mulai melihat peluang dan pintu untuk melancarkan serangan. Ia mengamati tempat-tempat di sekitarnya. Akhirnya ia mengetahui bahwa gunung yang semula dijaga ketat kini telah ditinggalkan oleh pasukan pemanah. Lalu muncullah ide-ide kemiliteran di dalam benaknya. Dan bersama pasukan musyrikin, Khalid bin Walid pun dengan cepat menyerbu ke atas gunung dan berhasil membunuh beberapa orang pasukan pemanah yang tidak ikut turun. Lalu mereka dengan mudah menguasai medan dan melancarkan serangan balik menghujani panah kaum muslimin dari belakang. Kali ini giliran kaum muslimin yang dicekam rasa takut, seperti yang telah kita ketahui. Bagian inilah yang dikomentari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu serta mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada yang menghendaki dunia dan ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan seterusnya. Arti dari surat Ali Imran ayat 152. Perhatikanlah betapa berat resiko yang harus dihadapi akibat kesalahan besar tersebut. Betapa resiko itu menimpa semua personil muslimin. Kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam pasukan kaum muslimin telah menimbulkan bencana tragis yang menimpa semua orang. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak luput dari akibatnya. Itulah sunatullah yang berlaku di alam semesta ini. Keberadaan Rasulullah SAW di tengah pasukan-pasukan ini pun tidak dapat menangkal keberlangsungan sunatullah itu. Sekarang bandingkanlah, lebih besar mana antara kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang pasukan pemanah tersebut dengan sekian kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik yang umum maupun yang khusus. Renungkanlah semua ini agar Anda dapat menggambarkan betapa kasih sayang Allah kepada kaum muslimin karena tidak menghancurkan mereka sekalipun mereka melakukan berbagai kesalahan dan mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, jelaslah bagi Anda mengapa bangsa-bangsa Islam tidak berdaya menghadapi negara-negara tiran yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang ke-8. Dalam peperangan ini, Nabi SAW mengalami cedera dengan luka parah, terpelosok ke dalam lubang, bocor kepala, patah gigi, dan darahnya mengalir deras di wajahnya. Semua ini merupakan salah satu akibat dari kesalahan tersebut. Kesalahan beberapa orang prajurit karena melanggar perintah pimpinan. Tetapi apakah hikmah disebarluaskannya desas-desus tentang kematian Rasulullah SAW di barisan kaum muslimin? Jawabannya, sesungguhnya keterikatan kaum muslimin dengan Rasulullah SAW dan keberadaannya di antara mereka sedemikian kuat, sehingga mereka tidak dapat membayangkan perpisahan dengan Rasulullah SAW. Kematian Rasulullah adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak mereka. Seolah-olah mereka membuang jauh-jauh kenyataan ini dari pikiran mereka. Tidak diragukan lagi, seandainya berita kematian Rasulullah itu benar, niscaya berita itu akan meremuk redamkan hati mereka dan mengguncangkan keimanan mereka. Bahkan akan menimbulkan keguncangan jiwa yang demikian dahsyat pada sebagian besar di antara mereka. Hikmah dari isu kematian Rasulullah SAW bahwa ia menjadi salah satu pengalaman dan pelajaran kemiliteran yang sangat penting agar kaum muslimin menyadari akan suatu hakikat yang harus dihadapinya, sehingga mereka tidak kembali murtad apabila Rasulullah SAW harus meninggalkan mereka. Demi untuk menjelaskan pelajaran penting ini, maka diturunkanlah ayat Al-Quran sebagai komentar kelemahan dan keterkejutan yang menimpa kaum muslimin ketika mereka mendengar berita kematian Rasulullah SAW. Firman Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah Rasul. Sungguh, sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul.
Apakah jika dia wafat atau gugur dibunuh, kamu berbalik kembali murtad? Siapa saja yang murtad, maka dia sama sekali tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah kelak memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Hasil positif dari pelajaran ini tampak dengan jelas ketika Rasulullah SAW benar-benar meninggalkan mereka atau wafat. Peristiwa atau isu di dalam perang Uhud inilah dengan segenap ayat Al-Quran yang diturunkan menyusul isu tersebut yang memperingatkan dan menyadarkan kaum muslimin kepada kenyataan ini. Sehingga mereka dengan berat hati dan rasa sedih telah siap menerima kematian Rasulullah SAW dan memikul beban amanah yang ditinggalkannya, yaitu dakwah dan jihad di jalan Allah SWT. Mereka bangkit memikul amanah dengan keimanan yang kokoh dan tawakal yang mantap kepada Allah SWT. Ibrah yang ke-9. Mari kita renungkan kematian yang telah merenggut nyawa para sahabat Rasulullah SAW demi membela dan menyelamatkan Rasulullah SAW dari berondongan anak panah dan lemparan batu. Satu demi satu mereka berguguran di bawah hujan panah. Mereka berjuang dengan semangat tinggi demi menjaga nyawa Rasulullah SAW tanpa menghiraukan resiko yang ada. Dari manakah sumber pengorbanan yang menakjubkan ini? Kesemuanya itu tidak lain hanyalah bersumber dari: pertama, keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Sumber yang kedua, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan keduanya ini merupakan sumber dan sebab munculnya pengorbanan yang menakjubkan tersebut. Setiap muslim sangat memerlukan kedua hal ini. Tidaklah cukup seseorang mendakwakan diri beriman kepada masalah-masalah akidah yang harus diimani, sebelum hatinya juga dipenuhi oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada hartanya, anaknya, dan semua manusia." Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini karena Allah SWT telah memberikan perangkat akal dan hati pada diri manusia. Dengan akal, manusia dapat berpikir, kemudian mengimani hal-hal yang wajib diimani. Sedangkan dengan hati, manusia dapat mempergunakannya untuk mencintai hal-hal yang dicintai Allah dan membenci hal-hal yang dibenci Allah SWT. Apabila hati tidak disibukkan dengan cinta Allah, Rasulnya, dan hamba-hambanya yang soleh, niscaya akan dipenuhi oleh cinta hawa nafsu dan hal-hal yang diharamkan. Jika hati telah dipenuhi oleh cinta hawa nafsu dan kemungkaran, maka janganlah diharapkan bahwa keyakinan seseorang yang tidak disertai oleh rasa cinta itu akan dapat menumbuhkan pengorbanan. Hakikat ini termasuk aksiomatika yang telah ditegaskan oleh para pakar tarbiyah dan akhlak, juga dikuatkan oleh berbagai pengalaman. Perhatikanlah pernyataan Jean-Jacques Rousseau berikut ini. Seringkali dibicarakan tentang keinginan untuk menegakkan keutamaan atau kebahagiaan berdasarkan akal semata-mata. Tetapi kokohkah landasan ini? Inikah landasan yang baik? Sesungguhnya keutamaan, sebagaimana yang mereka katakan, adalah sistem. Tetapi apakah keyakinan terhadap sistem ini dapat mengatasi kebahagiaan saya yang bersifat khusus? Sebenarnya, prinsip yang dihayalkan itu tidak lain hanyalah sekedar permainan kata. Tidakkah kejahatan pun merupakan kecintaan kepada sistem dalam bentuk yang berlainan? Oleh sebab itu, pemerintah Amerika tidak dapat berpegang teguh pada apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang berfaedah pada saat mengumumkan pengharaman khamar dan pelarangan penjualannya di masyarakat pada tahun 1933. Karena tidak lama setelah pelarangan tersebut, para pembuat keputusan itu sendiri yang mempelopori pelanggaran undang-undang tersebut. Mereka tidak senang terhadap keputusan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya mereka menghapuskan kembali undang-undang itu dan kembali meneguk khamar dengan leluasa.
Sementara itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu secara peradaban dan pengetahuan tentang berbagai bahaya dan faedah jauh di bawah orang-orang Amerika kini, begitu mendengar perintah Allah agar menjauhi khamar, seketika mereka langsung menghancurkan botol-botol, guci-guci, dan kantung-kantung penyimpanan khamar mereka, seraya berteriak, "Kami berhenti ya Allah, kami berhenti." Perbedaan antara dua gambaran dan realitas ini sangat jelas. Pada masyarakat Muslim, ada sesuatu yang bersemayam di hatinya yang mengendalikan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah dan hukum Allah. Kecintaan yang terdapat di dalam hati para sahabat Rasulullah SAW inilah yang membuat mereka bersedia menyerahkan nyawa mereka demi melindungi Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud ini, kita dapat menyaksikan berbagai pengorbanan yang menakjubkan yang mengungkapkan pengaruh cinta ini di hati para sahabat. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang bersedia mencari berita untukku tentang keadaan Sa'ad bin Rabi? Masihkah ia hidup atau sudah matikah?" Salah seorang Ansor menyatakan kesediaannya, kemudian pergi mencari Sa'ad bin Rabi. Akhirnya Sa'ad ditemukan dalam keadaan luka parah, sedang menanti datangnya ajal. Kepadanya orang Ansor itu memberitahu, "Aku disuruh Rasulullah SAW untuk mencari engkau. Apakah engkau masih hidup ataukah telah mati?" Sa'ad menjawab, "Beritahukan kepada beliau bahwa aku telah mati, dan sampaikanlah salamku kepada beliau. Katakan kepada beliau bahwa Sa'ad bin Rabi menyampaikan ucapan kepada Anda, yakni Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebajikan sebesar-besarnya atas kepemimpinan Anda sebagai seorang nabi yang telah diberikan kepada umatnya. Sampaikan juga salamku kepada pasukan muslimin dan beritahukan bahwa Sa'ad bin Rabi berkata kepada kalian, Allah tidak akan memaafkan kalian jika kalian meninggalkan Nabi SAW, sedangkan masih ada orang yang hidup di antara kalian." Orang Ansor itu melanjutkan ceritanya, "Belum sampai kutinggalkan, Sa'ad pun wafat. Aku lalu segera menghadap Nabi SAW dan kusampaikan kepada beliau pesan-pesannya." Jika cinta seperti ini telah menyelinap dan bertahta di dalam hati setiap diri kaum muslimin pada hari ini, sehingga menjauhkan mereka dari syahwat dan egoisme mereka, dapatlah saya katakan, saat itulah kaum muslimin akan tampil sebagai generasi baru dan mampu merebut kemenangan mereka dari benteng kematian, serta mengalahkan musuh-musuh mereka betapapun rintangan yang harus dihadapinya. Jika Anda bertanya tentang media untuk mencapai cinta ini, ketahuilah bahwa ia harus dicapai melalui banyak melakukan zikir dan salawat kepada Rasulullah SAW, banyak merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita, menghayati sirah Rasulullah SAW dan akhlak-akhlaknya, yang kesemuanya ini dilakukan setelah kemantapan atau istiqomah dalam ibadah secara khusyuk dan berkomunikasi dengan Allah di setiap saat. Ibrah yang ke-10. Seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW memerintahkan penguburan mayat-mayat para syuhada berikut bercak-bercak darah yang melekat pada mereka dan tanpa mensolatkannya. Setiap satu kubur diisi 2 orang syuhada. Peristiwa ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang syahid dalam pertempuran jihad tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Ia harus dikuburkan sebagaimana adanya. Imam Syafi'i berkata, secara mutawatir hadis-hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak mensolatkan mereka, maksudnya para syuhada. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mensolatkan mereka 10-10 dan di setiap yang 10 itu terdapat Hamzah, sehingga Nabi SAW mensolati Hamzah sebanyak 70 kali, adalah riwayat lemah dan keliru.
Para ulama juga berpendapat berdasarkan peristiwa ini bahwa apabila keadaan darurat maka dibolehkan penguburan lebih dari satu orang dalam satu kubur. Jika tidak darurat, tidak dibolehkan. Ibrah yang ke-11. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya setelah sehari tiba di Madinah, yaitu dengan mengejar kembali kaum musyrikin di Hamra'ul Asad, tampaklah kepada kita suatu pelajaran pertempuran Uhud secara jelas dan sempurna. Di samping tampak pula bagi kita masing-masing dari kedua hasilnya, baik yang positif maupun yang negatif. Secara jelas dan pasti terlihat bahwa kemenangan itu hanyalah bisa dicapai dengan kesabaran, ketaatan kepada perintah-perintah pimpinan yang baik, dan tujuan yang murni semata-mata demi agama. Seperti kita ketahui bahwa begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan agar pengejaran musuh dilakukan, para sahabat yang kemarin ikut berperang serta merta berkumpul dan melaksanakan tugas tanpa menghiraukan luka yang dideritanya, bahkan belum ada yang sempat beristirahat di rumahnya. Mereka segera berangkat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar kaum musyrikin yang sedang dimabuk kemenangan. Pada kali ini tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang memiliki ambisi untuk merebut ghanimah atau kepentingan duniawi. Mereka hanya ingin mencapai kemenangan atau syahid di jalan Allah, walaupun dengan berbalut luka yang masih mengumpurkan darah. Tapi bagaimana hasilnya? Kemenangan yang baru saja dirayakan oleh kaum musyrikin itu tidak mampu mereka pertahankan atau lanjutkan. Sebagaimana halnya luka parah yang diderita oleh kaum muslimin itu tidak dapat menghalangi sama sekali untuk merebut kemenangan. Bagaimana jalan ke arah ini? Jalannya ialah mukjizat ilahi untuk menyempurnakan pelajaran dan pembinaan kepada kaum muslimin. Yaitu, secara tiba-tiba hati kaum musyrikin merasa gentar karena membayangkan apa yang diceritakan oleh seorang kawan mereka tentang kaum muslimin, bahwa Muhammad dan para sahabatnya kali ini datang membawa kematian untuk disebarkan di antara mereka, sehingga mereka pun tunggang langgang kembali ke Mekah dengan hati kecut. Bagaimana rasa takut kepada kaum muslimin ini dapat masuk ke dalam hati mereka, padahal mereka baru saja memukul mundur kaum muslimin? Hal ini terjadi semata-mata karena kehendak ilahi yang telah menjadikan peristiwa ini secara keseluruhan sebagai pelajaran penting bagi kaum muslimin, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai penutup dan kelengkapan pelajaran Uhud, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud, bagi orang-orang yang membuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar, yaitu orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Namun justru perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong kami, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Ali Imran ayat 172 sampai 174. Demikian teman pecinta sejarah semua, pembacaan Sirah Nabawiyah tentang perang Uhud ya. Lumayan panjang karena memang kisahnya juga sangat-sangat panjang dan ibrahnya juga sangat panjang. Sebelum ditutup saya ingin sedikit menambahkan dari sumber yang lain bahwa ibrah dari Hamra'ul Asad atau di tempat lain disebut juga sebagai perang Uhud kedua. Ini salah satu ibrah yang sangat besar yang didapatkan kaum muslimin adalah memulihkan kembali mental yang tadinya terpuruk. Jadi para sahabat Rasulullah itu kan pulang dari Uhud dengan luka di fisik, tapi juga mereka luka di hati karena para sahabat banyak yang gugur. Kemudian
Mereka juga menyesali diri dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan banyak sebab lain yang membuat hati mereka terluka, yang membuat mental mereka terluka. Dan perang Hamra'ul Asad ini selain untuk memberi ketakutan kepada kaum kafir Quraisy, juga memunculkan kembali giroh di dalam hati kaum muslimin, menyembuhkan kembali mental kaum muslimin, menumbuhkan ketakutan kepada kaum musyrikin, sekaligus menumbuhkan semangat di dalam hati kaum muslimin, menyembuhkan penyesalan. Dan ini sangat penting kepercayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pulih kembali. Itu akan mengembalikan semangat, mengembalikan keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dan ini luar biasa. Perintah yang Allah berikan memiliki hikmah, pasti ya, memiliki hikmah yang luar biasa. Secara fisik kita mungkin melihat seolah-olah perintah ini kok tega amat gitu ya, seolah-olah. Karena apa? Karena perintah ini diberikan kepada orang-orang yang justru sedang terluka. Bahkan diceritakan di sumber yang lain ada dua pemuda yang mereka saling berangkulan hanya agar bisa menempuh pasukan gitu, menempuh perjalanan kembali ke Hamra'ul Asad gitu. Ada yang didorong, ada yang mungkin semacam kasur buatan gitu ya, dan itu ditarik oleh teman-teman yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu seolah-olah ini perintah yang kejam, tetapi pada hakikatnya ini adalah pengobatan, dan pengobatan yang luar biasa, hasilnya sangat menyembuhkan para sahabat. 2 hari lebih kurang ya, 2-3 hari mereka tinggal di Hamra'ul Asad. Semangat mereka pulih, sehingga otomatis ke fisik mereka juga cepat pulih. Dan ketika kembali dari Uhud kembali ke Madinah, semangat mereka sudah seolah-olah gitu ya, seolah-olah tidak terjadi kekalahan, dan mereka bahkan merasa bahwa mereka menang. Dan tentu saja itu menjadi spirit yang luar biasa, bangkit dari keterpurukan. Bahkan mereka rasanya tidak terpuruk sama sekali. Mereka kembali bekerja, mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Seperti itu tambahannya, teman pecinta sejarah semua. Dan kalau Anda memiliki ibroh yang lain, misalnya dapat juga dari sumber yang lain, ibroh yang lain, atau kisah-kisah yang lain yang ada di balik perang Uhud ini, ada yang belum gitu ya, belum disampaikan di buku ini, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Dan tentu saja selain menulis di kolom komentar, Anda bisa juga like dan share video ini ke teman-teman Anda agar lebih banyak orang yang menikmati Sirah Nabawiyah dan mengambil hikmah agar bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak bacaan Sirah Nabawiyah hari ini. Insya Allah bertemu lagi besok di judul yang berbeda di episode ke-30. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.